وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Adapun yang kedua, kemudian Al-Hafidz Ibnu Shalah tadi mengatakan apa? Wa yusyarikuhu fi aktsari syuyukhihi. Imam Muslim ini bermusyarakah, sama-sama meriwayatkan dari guru-gurunya Imam Bukhari juga, gitu loh. Sebagian besar guru-gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ikut meriwayatkan juga. Salah satu contoh yang mana gurunya Imam Bukhari juga gurunya Imam Muslim adalah Al-Imam Ali ibnu Hujrin. Di sini alhamdulillah hadisnya yang diriwayatkan juga sama dan gurunya yang beliau bermajelis dengannya juga sama. Al-Imam Al-Bukhari di sini di dalam sahihnya meriwayatkan dari Ali ibnu Hujrin qala haddatsana Ali ibnu Hujrin qala akhbarana Isa bin Yunus 'anil A'mash an Khaythama an Adi bin Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah ada di antara kalian ini kecuali nanti di akhirat kalian akan apa? Enggak kelihatan ya? Gerak. Enggak bilang antum sebentar. Bisa sudah. Nah, ini. Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Masing-masing dari kalian ini tidaklah ada seorang pun kecuali dia nanti di akhirat akan berhadapan dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jal. Antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal itu enggak ada penerjemah. Langsung berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Ketika lihat sebelah kanan, dia enggak melihat kecuali ini amal-amal solehnya dia sebelah kanan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara ila ma qaddam. Ketika lihat bagian yang sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukan dari keburukan-keburukannya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Ketika dilihat di hadapannya dia enggak melihat kecuali neraka. Tilqa'a wajhihi, sudah di hadapannya neraka ini. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Maka bertakwalah kepada Allah dari azab api neraka meskipun hanya dengan setengah buah kurma, artinya sedekah. Kalau antum gak mampu sedekah banyak-banyak, sedikit sedekah antum itu akan melindungi antum dari apa? Dari api neraka. Ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali ibnu Hujrin. Sama Imam Muslim juga mendatangi Ali ibn Hujrin. Qala haddatsana Ali ibn Hujrin As-Sa'di wa Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahwiyah wa Ali ibn Khashram. Nah, hanya saja di sini Imam Muslim menyebutkan semua gurunya di mana beliau dapat hadis ini. Ada 3 guru yang disebutkan Imam Muslim di mana Imam Muslim mendapatkan hadis ini. Qala ibn Hujrin haddatsana wa qala al-akharani akhbarana. Adapun Ibnu Hujrin guru saya, beliau meriwayatkannya dengan haddatsana.
Kalau meriwayatkan dengan haddatsana berarti meriwayatkan dengan sama'. Ali bin Hujr ini mendengarkan dari gurunya mengucapkan. Sementara yang dua orang ini, Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali atau Ishaq ibn Rahwiyah dan Ali ibn Khashram mengatakan akhbarona, artinya meriwayatkannya itu dengan qiraah. Meriwayatkan dengan qiraah ini ya gurunya Imam Muslim yang dua ini membacakan di hadapan gurunya. Bukan guru yang bacain hadisnya, tapi murid yang bacain guru. Nah, ini kelebihannya Sahih Muslim di sini. Imam Muslim itu lebih detail menyebutkan guru saya ini ngeriwayatkan dengan cara metode yang bagaimana. Itu beliau sampaikan di sini. Tapi kalau Imam Bukhari lewat begitu aja gitu. Dari untuk satu hadis Imam Bukhari itu menyebutkan satu jalur saja. Kalau Imam Muslim untuk satu hadis dia dapat dari beberapa jalur disebutin itu semuanya. Ini diantara perbedaan dari kedua kitab ini. Hadisnya sama. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Nah, di sini lafadznya Imam Muslim Allah, lafadznya Imam Bukhari Rabbuhu. Sayukallimuhullah, laisa bainahu wa bainahu turjuman, enggak ada turjuman, enggak ada penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bi syiqqi tamratin. Sama. Ada perbedaan redaksi tadi. Kalau redaksinya Imam Bukhari Rabbuhu, redaksinya Imam Muslim An-Nar. Nah, kalau antum dapat hadis yang begini, inilah yang disebut dengan muttafaqun alaih. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Dan di sini yang uniknya lagi sama-sama diriwayatkan dari guru yang sama. Hanya saja Imam Muslim dia menambahkan dari guru yang lain juga yang semakin membuktikan bahwasanya hadis ini benar. Dari Ali ibn Hujrin redaksinya begini gitu kan. Dari guru saya yang lain redaksinya juga sama. Tadi ada perbedaan antara penyebutan Rabbuhu dan penyebutan Allah, itu saja. Sebentar lagi Isya nampaknya ini. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah mengatakan apa? Kita kembali kepada kitab. Di Ulumul Hadis Muqaddimah Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Salah mengatakan wa kitabahuma asahhul kutubi ba'da kitabillahil aziz. Kitabnya dua tokoh ini, yaitu kitabnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa amma marwina 'anis Syafi'i, adapun riwayat perkataan yang kita riwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i min annahu qal, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan ma a'lamu fil ardi kitaban fil ilmi aktsara shawaban min kitabi Malik. Aku tidak mengetahui, kata Imam Syafi'i, suatu kitab di atas muka bumi ini yang lebih banyak benarnya melebihi kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Wa minhum man rawahu bi ghairi hadzal lafzi. Sebagian ulama ada yang meriwayatkan perkataan Imam Syafi'i selain dengan redaksi ini, tetapi maknanya berdekatan. Artinya Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih itu Muwatta. Tetapi di sini Imam Ibnu Salah mengatakan kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bertentangan enggak ini? Kesimpulannya Imam Ibnu Salah yang mengatakan kitab yang paling sahih itu adalah kitab Bukhari dan Muslim, dengan perkataan Imam Syafi'i bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Salah, fa innama qala dzalika qabla wujudi kitabayil Bukhari wa Muslim. Karena Imam Asy-Syafi'i dulu mengatakan yang demikian ini sebelum adanya apa? Kitab Sahih Bukhari dan sebelum adanya kitab Sahih Muslim. Kenapa kok demikian? Kita bisa lihat ini. Imam Syafi'i lahir kapan, wafat kapan? Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriyah, di tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat. Kemudian Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriyah.
Kalau Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, Imam Bukhari baru lahir itu 8 tahun yang lalu. Nah, ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari usianya baru 8 tahun. Karena Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Artinya di tahun wafatnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari umurnya baru 8 tahun. Sementara Imam Muslim baru lahir di tahun di mana Imam Syafi'i wafat. Artinya kitabnya udah ada belum? Belum ada. Orangnya aja belum ada untuk Imam Muslim, gitu loh. Sementara Imam Bukhari ketika Imam Syafi'i itu wafat, usianya Imam Bukhari baru sekitar 8 tahun. Nah, oleh karena itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di masanya Imam Syafi'i itu belum ada. Maka terang saja Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih, paling banyak benarnya adalah Muwatta'nya Imam Malik. Susun ada 18 slide untuk menjelaskan faedah yang ketiga ini, tetapi sudah azan Isya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, yang berkenaan dengan permasalahan mana yang lebih utama, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dalam kata lain, yang paling sahih yang mana? Sahih Muslimkah yang paling sahih atau Sahih Bukharikah yang paling sahih? Secara umum, masyayikh maghribah atau ulama-ulama Maghrib, ulama Maghrib ini nanti Andalusia, Afrika Utara, Maroko, Tunisia, lebih memandang bahwasanya Sahih Muslim itu lebih sahih daripada Sahih Bukhari. Adapun ulama masyariqah yang bagian timur, artinya dari Mesir nanti ke arah Syam, ke arah Hijaz, ke arah Irak sampai kepada Khurasan, negeri Wara'an Nahar, mereka lebih mengedepankan Sahih Bukhari, menyatakan bahwasanya Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Ini secara umum. Nanti penjelasan lebih lanjutnya insya Allah pada pekan yang akan datang biidznillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.